Sobat Cinta Bahasa, pejuang masa depan. Tetap jaga kesehatan dan selalulah bahagia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang materi teks anekdot bagian pertama. Mungkin selama ini Ananda pernah mendengar kata anekdot atau mungkin belum pernah mendengarnya sama sekali. Anekdot erat kaitannya dengan sindiran atau kritikan. Selama ini kita pernah disindir atau dikritik oleh orang lain. Mungkin pula kita pernah mengkritik atau menyindir orang lain. Kritikan dan sindiran yang disampaikan secara langsung bisa membuat orang tersinggung dan sakit hati. Oleh karena itu, sebaiknya kritikan dan sindiran itu disampaikan melalui anekdot. Jadi, apa sih anekdot itu? Simak video ini sampai selesai agar pemahaman Ananda utuh, lalu catatlah dengan rapi berdasarkan urutannya. Pertama kali tentu kita harus tahu dulu apa itu anekdot. Pengertian anekdot menurut KBBI adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya teks anekdot menceritakan orang-orang terkenal dan tokoh penting berdasarkan kejadian sebenarnya. Dalam anekdot, lelucon dan guyonan dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyampaikan kritikan dan sindiran secara tidak langsung, agar orang yang dikritik dan disindir itu tidak marah dan tidak tersinggung, karena kritikan dan sindiran itu disampaikan dengan guyonan dan tidak langsung tertuju kepadanya. Namun karena kelucuannya ini, banyak orang sulit membedakan antara teks anekdot dengan teks humor. Sesungguhnya, kedua teks ini memiliki beberapa perbedaan. Di antaranya adalah: pertama, teks anekdot terdapat kritik atau sindiran, sedangkan teks humor tidak selalu ada kritikan atau sindiran. Kedua, teks anekdot isinya terstruktur, sementara teks humor isinya tidak terstruktur dan diutamakan kelucuannya saja. Ketiga, teks anekdot menggunakan bahasa baku, sedangkan teks humor boleh menggunakan bahasa tidak baku, bahkan sering menggunakan bahasa kurang sopan, agar ceritanya tambah lucu dan tambah menarik. Dan yang keempat, teks anekdot mengandung nasihat dan pengajaran yang menghibur, sedangkan teks humor tidak selalu mengandung nasihat dan pengajaran, asalkan lucu dan menghibur. Jadi, sebuah teks bisa digolongkan ke dalam teks anekdot jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ciri-ciri teks anekdot. Pertama, bersifat fiksi, tetapi digambarkan secara realistis dengan menggunakan tokoh-tokoh terkenal dan orang-orang penting. Dua, bersifat lucu, menggelitik, menjengkelkan, dan konyol. Tiga, isinya mengkritik dan menyindir yang disampaikan secara tidak langsung. Keempat, ada tokoh, latar, setting, rangkaian peristiwa sama seperti teks narasi. Kelima, mengandung pengajaran dan nasihat yang menghibur. Dan yang keenam, kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng, menceritakan karakter hewan dan manusia yang saling terhubung. Sekarang kita masuk ke struktur anekdot. Lalu, apa saja struktur anekdot itu?
karena teks anekdot hampir sama dengan teks narasi, maka strukturnya pun hampir sama. Struktur teks anekdot yang pertama adalah 1. Abstraksi. Maksudnya abstraksi ini adalah pada bagian ini disampaikan secara umum gambaran tentang isi cerita yang akan disampaikan. Kedua, orientasi. Mulai muncul masalah, mulai muncul konflik, mulai muncul hal-hal yang mendatangkan kelucuan. Itu disebut dengan orientasi. Yang ketiga, krisis. Krisis ini berisi lelucon atau peristiwa yang menggelitik atau yang menjengkelkan, ya, menggelikan, yang mengandung kekonyolan. Jadi disinilah inti dari kelucuan tersebut. Lalu pada struktur yang berikutnya, reaksi. Reaksi ini atau sikap yang timbul akibat dari adanya lelucon atau peristiwa yang menjengkelkan itu. Misalnya setelah membaca krisis tadi, kita bisa menjadi terdiam, terpesona, terpana mungkin, tersenyum, atau tertawa terpingkal-pingkal. Jadi itulah yang termasuk ke dalam reaksi. Lalu yang terakhir, koda, yaitu penutup. Bagian ini boleh ada, boleh tidak. Biasanya di bagian koda ini penutup itu disampaikan serangkai dengan reaksi. Jadi kadang-kadang tidak terlihat kodanya. Nah, demikianlah materi teks anekdot bagian pertama ini. Ingat ya, untuk menonton video teks anekdot bagian kedua dan video pembelajaran lainnya dari Cinta Bahasa. Selamat belajar para pejuang masa depan. Genggamlah dunia dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ibu Ea akhiri. Assalamualaikum